Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Rosiana Susian dari SPD, yang kami hormati Ibu Eko Sri Indaryati, Kepala SMP Negeri 1 Wanayasa, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wanayasa yang saya hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kombel rutin Spensayasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara kombel pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar dari kepala sekolah, acara yang ketiga ice breaking, yang keempat materi berbagai praktik baik dari para penyaji, yang kelima review dari Ibu Pengawas, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kombel pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah ini kombel akan berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu pengantar dari kepala sekolah kepada Ibu Eko Sri Indaryati SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Rosiana Susian yang selaku pengawas pembina sekolah kita, yang kami hormati segenap peserta kombel Spensayasa yang masih tetap semangat walaupun keadaan sudah siang, sudah lelah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama. Kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan serta keberkahan untuk mengikuti kewajiban kita, yaitu selaku warga sekolah menjalankan kegiatan pembelajaran dan terutama kegiatan kombel ini. Selamat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, kita sudah hari Kamis ini. Otomatis jadwal yang senantiasa kita tunggu-tunggu adalah komunitas belajar. Ditunggu-tunggu oleh saya. Mungkin Bapak Ibu menunggu mau action dalam berbagai praktik baik di sini. Nah, di sini jadwal kita hari ini adalah berbagi praktik baiknya tentang refleksi kegiatan pembelajaran dulu yang materinya sudah panjenengan siapkan. Nanti dari Bapak Ibu guru yang bertugas, mudah-mudahan harapan kami semua sudah bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa, kombel di sini adalah berusaha untuk saling menyemangati dan menguatkan antar anggota kombel. Begitu kan? Manakala ada yang berbagi praktik baik, maka yang lainnya ikut menyemangati dan ikut menguatkan. Kemudian kombel Spensayasa di sini adalah berorientasi pada peningkatan hasil belajar. Ingat, kita berorientasi pada hasil belajar. Jadi apapun kegiatan di kombel ini yang sudah disampaikan dari
saling berbagi praktik baik. Kita bisa meng-ATM, amati, tiru dan modifikasi dari praktik baik dari Bapak Ibu guru yang sudah berpresentasi tentang apa yang sudah dilakukan terutama pada kegiatan pembelajaran. Baik itu kegiatan pembelajaran di sekolah kita ataupun mungkin teman-teman ada yang ikut bintek, misalnya bintek membatik ataupun bintek yang lain, maka kewajibannya adalah untuk menularkan ilmunya di komunitas sekolah kita. Nah, nanti dari teman-teman yang berbagi praktik baik akan dilihat bagaimana kemajuannya dari refleksi ini. Nanti ada ibu pengawas yang akan mengamati kegiatan kita, bagaimana apakah refleksi ini yang dipilih materinya sesuai dengan masing-masing yang sudah disiapkan. Nanti melihat bagaimana ibu pengawas perkembangannya. Apakah Bapak ini sudah semakin berkembang, masih dapat harus masukan-masukan kembali, ataupun bahkan kok kurang nyaman, kurang baik ya. Nanti ibu pengawas mohon tolong untuk diberi masukan sebaik-baiknya. Karena apa? Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua selaku guru yang akan meningkatkan kegiatan pembelajaran supaya nilai anak-anak bisa meningkat dengan sebaik-baiknya dan kompetensi Bapak Ibu guru bisa meningkat. Mungkin demikian pengantar dari saya, tidak usah banyak-banyak karena waktunya juga terbatas, kurang lebih jalan dari pukul berapa ini jam 1.15 menit nanti sampai pukul 14.15. Insya Allah waktunya cukup deh. Nah, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengantarnya. Untuk acara selanjutnya, ice breaking dari Bapak Ayu kepada Bu Ayu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan siang hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan kombel, kita kasih dulu ya. Sebenarnya agak beda, tadi bingung mau apa sebenarnya apa. Tapi tadi malam saya sudah melihat di YouTube untuk praktek baik. Di situ ada nyanyian sih sebenarnya ini untuk anak-anak aja, biar refresh aja. Lagunya seperti ini. Bapak Ibu guru semua apa kabar? Itu yang menjawab seperti itu. Siapkah Bapak Ibu untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Bapak Ibu guru semuanya. Oke. Terus nanti gantian. Bergantian. Bapak Ibu yang menyanyi, saya menjawab. Ayo.
Siapkah ibu memberi materi? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Oke. Terima kasih. Lagi dong. Besok diterapkan di kelas masing-masing aja. Bersama ya. Udah seperti itu aja untuk ice breaking-nya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, main terlalu silo. Ya, terima kasih Bu Ain atas ice breaking-nya. Semoga lebih semangat lagi ya Ibu. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti paparan materi berbagi praktik baik. Nanti ada 5 penyaji ya. Yang pertama adalah Bapak Abdul Manaf, yang kedua Bu Arifah, yang ketiga Pak Jody, yang keempat Pak Salahuddin, yang kelima Pak Didi. Monggo Bapak Abdul Manaf dari SPD kami persilakan yang pertama kalinya. Kesimpulan ini kan. Filmnya nanti apa ya? Yang pas kesimpulan. Lanjut lagi terus kembali ke slide. Ya. Yes. Nanti pas dibuka kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian harusnya Bu para Ibu Kepala SMPN 1 yang saya hormati, kemudian Ibu Asia Susiandari yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu rekan-rekan peserta Kopel yang saya hormati pula, sesuai dengan yang kita programkan dari acara berbagi praktik baik yang saya juduli ini reinforcement kesepakatan mapel untuk mengupayakan siswa selalu hadir tepat waktu di pembelajaran saya yaitu pembelajaran IPA. Saya mulai dari peristiwanya yang sesuai dengan alur dari refleksi bahwa kita sudah yakin penanaman karakter disiplin tepat waktu adalah salah satu problematika tersendiri untuk siswa dimanapun, tak terkecuali di SMP kita tercinta yaitu SMP Negeri 1 Wanayasa. Nah, kebiasaan yang lumrah sebelum KPM di SMP kita tercinta adalah ini gimana? Di kanan itu. Ya. Kemudian ada juga yang di koridor. Kemudian ada juga yang di gorong. Dan ini semuanya merupakan masalah kita semuanya. Nah, dari sini tantangan muncul. Bagaimana supaya siswa dengan sadar diri sudah berada di kelas saat saya selaku guru itu masuk. Satu hal yang sebenarnya amat sangat terlampau sederhana menurut saya. Namun implementasi di sekolah bukan suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan, mengingat hal ini itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan pada periode angkatan siswa sebelumnya, yaitu yang sudah lulus, itu saat KPM dimulai, guru itu harus mencari anak di area kantin atau di gor atau di tempat mbahnya di depan sekolah. Nah, kemudian yang kedua adalah perasaan saya. Perasaan saya merasa tertantang. Bagaimana supaya kebiasaan anak yang masih seperti itu bisa terkikis dan bisa berubah ke arah yang lebih positif. Nah, sehingga saya kemudian melakukan sebuah ikhtiar. Ikhtiar yang sebetulnya juga terlampau amat sangat sederhana, yaitu membuat kesepakatan kesepakatan mapel. Namun tantangan baru muncul lagi, yaitu bagaimana supaya kesepakatan mapel itu bisa berjalan dengan efektif dan
kontinu, serta yang paling penting adalah bukan hanya sekedar retorika belaka. Sehingga perlu langkah solusi. Nah, solusi yang saya coba lakukan adalah melaksanakan 4 langkah implementasi. Kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama adalah menyusun kesepakatan mapel yang kira-kira sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Nah, ini kesepakatan mapel yang sudah kita buat di kelas 7 ABCD. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Butir 1 adalah sebelum guru datang kami sudah berada di kelas. Dan yang saya bahas hari ini adalah yang poin nomor 1 karena ini yang menjadi masalah saya yang utama. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua adalah masing-masing siswa mendokumentasikan kesepakatan mapel di buku tugas IPA halaman 1. Jadi bukan hanya ditempel. Karena kalau hanya yang ditempel itu yang tahu hanya saya. Nah, ini dokumennya. Jadi masing-masing anak di halaman 1 ada ininya semuanya. Coba buka halaman 1. Yang ketemu adalah ini. Bunyi dari kesempatan kelas dan mereka tanda tangan. Nah, kemudian langkah yang ketiga, membaca bersama-sama kesepakatan mapel pada 5 menit pertama awal pembelajaran. Jadi menit pertama itu kan saya absen dulu, kemudian saya hello secukupnya, baru kemudian mengajak mereka untuk membuka buku tugas halaman 1. Nah, ini contohnya di kelas 7 ABCD. Silakan diklik Pak. Klik aja tombol ini. Semoga saja hidup. Oh, kalau aku keluar saja, kemudian ada filenya di folder. Iya. Ini adalah bunyi pada 5 menit pertama. Suaranya keluar? Ini ditunjukin. Bluetooth orang Link air Bluetooth, link Bluetooth kalau link Bluetooth kan harusnya lagi. Jadi ini salah satu tapi orang lebih Cilo. siapa yang sudah di kelas langsung ya. Ya. Siapa yang sudah berada di kelas 7? Siapa yang sudah berada di kelas 7? Siapa yang sudah di kelas 7? Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, sampai to slide. Sudah langkah ketiga, kemudian langkah keempat. Ya. Nah, langkah keempat. Ya, langkah keempat adalah saya berusaha menjadi suri teladan di hadapan siswa dengan selalu on time pada setiap pembelajaran. Nah, kenapa demikian? Karena apapun solusi yang dipilih oleh guru menurut saya itu tidak akan berjalan efektif sepanjang tidak ada keteladanan. Ya, kita ingat ada satu mutiara kata yang selalu diingatkan untuk
memotivasi kita bahwa satu keteladanan itu lebih berkesan dari 1000 nasihat. Ya, selanjutnya, bagaimana hasil ikhtiar saya? Hasil ikhtiar saya bisa dilihat dari 2 periode. Periode pertama, yang pertama sebagai yang besar itu siswa sudah siap di ruangan saat guru masuk kelas. Paling tidak itu butuh-butuh, takut kalau saya tidak datang. Kemudian yang kedua, sebagian kecil yang lain sekitar 2-5 siswa itu masih belum siap karena tetap masih berada di kantin. Itu, nah hasil ikhtiar. Selanjutnya, bagi siswa yang masih belum siap dilakukan tindak lanjut. Apa itu? Yaitu saya mencatat di lembar pengamatan penilaian perilaku siswa di lembar belakang yang dibuat Pak Sulis. Kemudian dilakukan pembimbingan. Nah ini catatannya di belakang si A si B. Nah berdasarkan pengamatan saya di kelas 7A itu yang sering ini masuk dalam ini adalah ada Zaki, Pratama, Alfa, Afgan, Zohar, Nana yang pada periode berikutnya itu berkurang. Selanjutnya 7C ada Alfa, Fatoris Kiri. Kemudian ada 7D ada Davin, ada Indra, Agus, Aulia, Safik, ini 4 skala. Kemudian ini lagi. Begitu ya. Yang guru yang lain mengajar itu insya Allah paham. Ya, selanjutnya B. Kemudian hasil treatment periode 2. Sebagian besar siswa sudah siap di ruangan saat guru masuk kelas. Tadi lebih besar ini nomor 1. Nah, sebagian kecil yang lain yaitu 1-2 siswa masih tetap belum siap karena tetap masih di kantin dengan prevalensi amat jarang. Jadi kan penurunan itu. Nah, catatan tetap ada siswa yang belum masuk karena alasan khusus, misalnya ke toilet, kemudian membuang sampah, kemudian menyiram bunga karena masing-masing kelas kan punya proyek bunga. Dan kepada siswa ini tetap dianggap sudah masuk tepat waktu. Jadi saya tetap toleransi. Nah, kemudian berikutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran bagi saya adalah ternyata mengubah budaya negatif yang sudah membudaya menjadi budaya positif itu memang berat. Namun dengan ikhtiar yang terus insya Allah akan ada hasil. Nah, kemudian penerapan keberhasilan ikhtiar yang sudah dilakukan di kelas 7 ABCD, seberapapun keberhasilannya itu kemudian saya coba untuk terapkan di kelas lain, yaitu kelas 8C dan kelas 8D. Untuk kelas 8D itu uji coba berhasil dan terus diterapkan karena kebetulan saya wali kelas 8B yang frekuensi bertemunya dengan anak itu lebih sering. Jadi untuk kelas 8D singkat cerita tidak terlalu masalah. Nah, untuk kelas 8C itu sangat berat. Why? Karena kelas 8C itu merupakan kumpulan anak yang spesial, sehingga uji coba lebih dari 4 kali pertemuan itu masih belum berhasil. Anak itu masih ucul kemana gitu. Perlu ada solusi lanjutan. Nah, solusi lanjutannya adalah berkoordinasi dengan wali kelas 8C, Pak Arya, dalam hal pembinaan dan pendampingan anak-anak spesial. Dan pendampingan ini dilakukan saat jam KPM. Jadi yang lain itu mengerjakan sesuatu, kemudian setiap anak itu saya panggil, saya suruh duduk di sini, saya beri pengarahan ini dan seterusnya, dan kembali diarahkan, balik diarahkan. Masih diulang lagi ya, tidak masalah. Untuk wali kelas pendampingan dilakukan intensif di jam perwalian maupun di luar jam perwalian. Dan saya sering berbagi tugas dengan Arya, pokoknya program saya kadang-kadang karena kalau ada anak berkasus, kemudian saya juga seperti itu. Jadi kolaborasi dengan wali kelas seperti itu. Kemudian hasil solusi lanjutan tadi adalah yang pertama, siswa sudah lebih kondusif, ternyata sudah siap saat guru datang. Kalaupun masih ada beberapa anak yang belum datang, belum masuk, setidaknya lokasi keberadaan mereka masih di sekitar kelas, tidak terlalu jauh, tidak sampai jauh di kantin maupun di gor. Mending itu. Iya. Kemudian masih perlu pendampingan anak secara berkelanjutan karena namanya pendampingan itu tidak akan pernah berhenti. Simpulan, saya simpulkan dengan pantun ya. Oke. Biasanya jawabnya apa ya? Jalan-jalan ke kota Mbaniara. Jangan
Demikian paparan dari saya.